warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nahnu TV. Selamat datang di podcast Semarak Ramadan, menebar kedamaian, mensyukuri keindonesiaan. Bersama PWNU dan juga Lazisnu DIY. Dengan tema kali ini fenomena kemiskinan dan lembaga zakat. Tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita yang luar biasa, pengurus PWNU DIY Bapak Dwi Jo. Silahkan perkenalan diri Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Nadia. Oh, Nadia. Tapi belum kenalan juga ya saya. Baik Mbak Nadia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Nahnu TV dimanapun Anda berada. Kebetulan saya ada di satu organisasi namanya Lazisnu dan kebetulan jadi pengurus di Lazisnu. Sekarang diajak ngobrol nih sama Mbak Nadia di podcast ini. Katanya soal kemiskinan, gitu ya? Iya, Silakan. kemiskinan. Melihat kemiskinan yang ada di Indonesia ya Pak ya, kan Indonesia ini kan termasuk negara yang luas dengan ekonomi yang juga masih di tahap berkembang. Lah kemudian di samping itu ada lembaga zakat yang berperan sebagai penghimpunan dana yang cukup dipercaya oleh masyarakat muslim yang dimana persentasenya 80% bukan? Gimana sih Pak, kiranya kok bisa masih ada teman-teman kita yang terjerat dalam kemiskinan? Kemudian bagaimana peran dari lembaga zakat itu sendiri secara efektif untuk berpengaruh besar dalam mengentaskan masalah kemiskinan tersebut? Baik, wah, pertanyaannya serius banget ini Sobat. Mungkin sedikit dikasih jokes Pak, nggak apa-apa Pak. Baik Pak Nadia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, bahwa yang pertama saya akan jawab dulu soal fenomena kemiskinan. Kemiskinan itu apa? Kemiskinan itu adalah sebuah keadaan ketidakberdayaan. Jadi ketidakberdayaan soal materi, ketidakberdayaan pikir, bahkan macam-macam. Bahkan ada ketidakberdayaan akhlak, itu juga kemiskinan. Teman-teman sekalian, kemiskinan itu sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi juga sudah ada orang miskin itu. Oleh karena itu coba kita lihat di basicnya itu di surat Al-Maidah. Kenapa kemiskinan ini menjadi bagian penting dalam konteks pemberdayaan umat ya. Fundamental ya Pak ya? Iya, di surat Al-Maidah ayat 2 itu yang berbunyi, saya mencatat ini, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah Mbak Nadia, apa yang bisa kita tangkap di sini bahwa siapa yang harus ditolong adalah orang yang perlu ditolong. Dalam konteks hal ini adalah orang-orang miskin. Jadi fenomena kemiskinan itu memang sudah ada. Dan dalam perkembangannya fenomena kemiskinan itu menjadi sesuatu yang urgent dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah keberhasilan pemerintah di masyarakat. Harus mengatasi kemiskinan itu ya, jika berhasil karena pemerintah harus mampu mensejahterakan rakyatnya. Bahkan sejak di zaman Nabi pun juga demikian. Nah, mengapa masih ada orang yang hidup? Ya karena memang fenomena itu terus berlanjut. Perkembangan demografi, perkembangan zaman, politik, sosial, budaya, itu semua memiliki efek yang mengandung kemiskinan. Kebijakan politik ini. Nah, saya akan jawab dulu pertanyaannya Mbak Nadia yang pertama adalah mengapa masih ada orang yang miskin? Yang memang itu. Kemudian apa fungsinya lembaga zakat? Gitu kan? Lembaga zakat adalah berfungsi untuk membantu pemerintah di dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kalau pemerintah kesulitan membantu masalah kemiskinan, maka ada lembaga zakat ya. Kemudian tugas lembaga zakat itu sebetulnya apa? Nanti kita akan bahas lagi. Tapi yang ingin saya kemukakan bahwa di daerah kita saja, di DIY. Di DIY itu apakah ada orang miskin di DIY? Ada. Pasti ada ya. Karena bansos-bansos itu juga mengalir, memberikan support kepada masyarakat-masyarakat miskin, baik yang ada di kota maupun di desa di seluruh DIY. Data yang saya punya adalah dari 4,041 penduduk di DIY itu masih ada yang kategori miskin. Itu sekitar 10,4%. Jadi artinya apa? Ada sekitar 400.000, 300 sampai 400.000 masyarakat yang dikategorikan miskin. Nah, sekarang adakah batasan dikatakan miskin apa? Dalam miskin ekonomi
itu di dalam catatan saya itu apabila orang itu berpendapatan 454.000 rupiah per bulan. Per bulan ya, sangat banyak sekali. Itu dimasuk dalam kategori miskin. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian apalagi yang soal kemiskinan yang bisa kita bahas? Soal lembaga zakat. Pengaruhnya dari Pak. Lembaga zakat harus mampu menjadi salah satu solusi bagi pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Karena isu kemiskinan, pengentasan kemiskinan bagian dari program kesejahteraan masyarakat yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian apakah lembaga zakat itu memiliki kriteria untuk memberikan kepada bantuan kepada masyarakat miskin? Ada. Di dalam catatan saya itu ada apa saja yang dibantu. Nah, karena lembaga zakat ini berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, maka dia harus mengacu pada rule atau ada aturan-aturan yang ada di dalam agama ini, agama Islam. Nah, kemudian apa yang menjadi persoalan penting dalam mengurangi kemiskinan ya. Yang pertama, sebelumnya itu saya akan bercerita bahwa kita punya potensi ya. Karena gini, ada orang miskin dan ada orang yang mampu. Kalau di dalam surat Al-Maidah itu, siapakah yang mau menolong itu? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa sekarang itu adalah potensi zakat. Karena zakat itu jalan untuk membantu orang yang mampu memberikan kepada orang yang tidak mampu. Potensinya di Indonesia yang kita katakan sekarang itu ada 300 triliun pada tahun 2020. Itu jadi hanya di Lazis aja apa? Potensi zakat. Potensi zakat yang ada di Indonesia itu sebesar 300 triliun di dalam tahun 2023. Jadi besar sekali. Kemudian tapi potensi zakat di DIY tahun 2023 itu ada 2,2 triliun. Coba bayangkan. Ini punya potensi zakat yang besar. Di sini juga ada masyarakat miskin yang besar. Apakah 2,2 triliun ini mampu untuk memberikan bantuan ya kepada masyarakat miskin sejahtera? Ya jelas mampu. Kalau yang miskin kita kategori miskin aja cuma 400.000 orang, 400.000 orang, harusnya mampu untuk itu. Tetapi kenapa ini masih terjadi kendala? Nah itu kemudian menjadi PR saya Pak. Ya. Pemerintah atau lembaga amil zakat itu sendiri. Nah, lembaga zakat itu banyak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah SISNU. Oleh karena itu, bagaimana untuk menjadi lembaga zakat yang mampu menyalurkan manfaat, kita katakan bantuan itu manfaat ya, kepada masyarakat miskin, adalah lembaga-lembaga yang memiliki program-program yang signifikan di dalam membantu masyarakat miskin ya. Contohnya apa tuh Pak program? Jadi misalnya gini, LASISNU ya, LASISNU itu memiliki program-program cukup mantap di dalam misalnya ada program pendidikan. Jadi ada masyarakat yang tidak mampu dalam kategori miskin, itu tidak mampu, tidak berada di pendidikan, itu akan disupport, dibantu oleh LASISNU DIY gitu. Kemudian masalah ekonomi, kemudian masalah kesehatan. Jadi ini menjadi bagian penting di mana lembaga zakat harus menyalurkan bantuan untuk mengentaskan kemiskinan dalam konteks yang tepat sasaran. Apalagi pertanyaan. Jadi secara amanah ini termasuk kolaborasi antara pemerintah dan juga lembaga amil zakat ya Pak ya? Iya. Untuk menangani kemiskinan secara struktural ya Pak ya? Nah kemudian secara struktural ini mungkin bisa dijabarkan lebih banyak Pak, bagaimana pengaruh LASI itu sendiri dalam menangani kemiskinan yang tidak hanya tentang ekonomi, budaya, dan sosial saja, dan kolaborasinya dalam pemerintahan tentunya. Baik, jadi saya sedikit menjelaskan LASISNU ya. Bahwa LASISNU memiliki program yaitu pemberdayaan. Jadi pengentasan kemiskinan tidak hanya memberi. Tidak hanya memberi bantuan sembako itu salah satu kecil. Tetapi ada konteks pemberdayaan, keberlangsungan program sehingga dia mampu mengentaskan kemiskinan. Satu catatan penting adalah kemiskinan itu harus dientaskan secara komprehensif.
Jadi mengentaskan kemiskinan tidak hanya membeli beras 5 kilo, kemudian minyak goreng, gula pasir segala macam, itu instan. Yang itu kita kategorikan sebagai bansos. Nah, lembaga-lembaga zakat seperti Lazisnu tidak melakukan itu. Ini bagian dari program. Tapi ada program yang lebih penting, adalah konteks pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan itu menjadi penting bagi masyarakat miskin agar dia berdaya dan tidak miskin lagi. Dan berkelanjutan. Contoh yang paling gampang adalah ketika orang itu tidak memiliki kemampuan untuk sekolah. Nah, Lazisnu hadir di situ dengan bantuan program pendidikan, sehingga masyarakat itu mampu bersekolah, sehingga mampu memiliki keterampilan, mampu memiliki pengetahuan, memiliki kualitas pendidikan, sehingga nanti dia akan bekerja. Dan itulah salah satu bentuk model dari program pengentasan kemiskinan. Jadi berdaya secara mandiri, Pak, ya? Iya, berdaya secara mandiri kan gitu. Menarik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Kira-kira nih, untuk membuat masyarakat Indonesia terutama untuk percaya kepada lembaga amil zakat, salah satunya Lazis ya Pak ya, bagaimana sih kiranya transparansi dan akuntabilitas yang disediakan oleh lembaga amil zakat ini untuk menangani hal tersebut? Baik, teman-teman sekalian, saya sedikit akan menyinggung kenapa kok masih potensinya luar biasa, tapi yang didapatkan dari zakat itu menjadi sangat kecil. Contoh yang terakhir kita ambil dari Basnas lah, lembaga yang memang dibentuk oleh pemerintah. Basnas itu dalam 1 tahun itu berhasil menghimpun zakat itu, kalau nggak salah dalam data saya 12 miliar. 12 miliar. Iya, artinya 1 bulan kan masih jauh dari 2,2 triliun itu. Itu per bulan Pak ya? Per bulan saya 1 miliar. Jadi di dalam 1 tahun dalam laporan terakhir, mudah-mudahan saya nggak salah, bismillah, itu 12 miliar. Artinya apa? Masih ada potensi zakat yang luar biasa. Nah, kenapa ini kok menjadi tidak maksimal? Mbak Nadia, jadi gini loh, realisasi zakat di DIY itu rendah dibanding dengan nilai potensinya. Kenapa? Ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor literasi tentang zakat itu sendiri di masyarakat. Jadi masyarakat itu sekarang itu bertransformasi luar biasa. Nah, literasi tentang zakat, bagaimana fungsinya zakat dan segala macamnya, ini dia tidak kuat untuk masuk dalam itu. Angkanya itu hanya 67%. Itu literasi secara pengertian atau terkait digital literasi tentang zakat atau? Kalau digital itu kan tekniknya. Cuman bagaimana pengetahuan masyarakat tentang zakat? Karena zakat ini, jangan lupa ya, kita mayoritas pendidik masuk mayoritas muslim terbesar. Nah, apalagi yang sudah terus. Nah, literasi zakat berzakat itu masih 67%. Ya biasanya orang juga tahunya zakat doang Pak, yang zakat mana zakat. Oleh karena itu tugas dari lembaga zakat termasuk NU untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap zakat. Ini menjadi penting. Dan yang kedua adalah terkait kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Masyarakat itu sekarang sudah sangat melek teknologi ya, artinya sumber informasi bisa dapat dari mana-mana. Dan ini menyebabkan atau membuat tingkat kepercayaan masyarakat menjadi hal yang di depan ketika dia akan menyalurkan zakat. Melalui teknologi ini Pak ya. Teknologi, jadi searching. Lazisnu itu apa toh? Muncul di Google kan. Basnas itu apa tuh? Nah, ini merupakan satu simbol bagaimana kepercayaan masyarakat itu menjadi bagian penting ketika dia akan menyalurkan zakat. Jadi perlu ada transparansi dari sisi teknologi ini sendiri dari lembaga amil zakat ya Pak ya. Kalau di Lazis sendiri gimana tuh Pak? Kalau boleh tahu? Kalau Lazis memang memiliki program-program yang standar yang memang harus dilakukan ketika orang menghadapi masalah ini. Program-programnya juga sama. Programnya yang seperti saya katakan tadi. Tapi yang penting adalah konsep pemberdayaan umat untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, pemerintah itu menggunakan catatan lain. Pemerintah menggunakan lembaga zakat itu sebagai bagian untuk menarik informasi, mitra untuk bekerja,
mengatasan kemiskinan di berbagai daerah. Ya, saya pikir itu. Kemudian, tapi yang penting tadi adalah literasinya masih sangat rendah. Iya, dan ini menjadi PR kan ya. Coba kita bayangkan, 2,2 triliun itu rupiah itu kalau semua bukan semua ya, hampir 50% saja diambil untuk mensejahterakan masyarakat. Itu satu hal itu DIY. Jadi artinya bahwa masyarakat memiliki kesadaran literasi yang baik dan benar terhadap zakat untuk membantu sesamanya yang mengalami. Tapi kan nggak bisa gitu aja. Iya, panjang Pak ya. Nah, masyarakat yang miskin itu juga harus diberikan literasi, edukasi, bagaimana meningkatkan kualitas supaya dia bisa berdaya. Tapi ini menarik Pak, menjadi suatu yang menarik ketika andaikan si zakat ini bisa mengatasi kemiskinan yang tadi kata Bapak dengan data-data yang panjang. Mungkin bisa jadi sebuah pemberdayaan yang berkelanjutan sekali Pak ya. Secara ekonomi masyarakat DIY bisa meningkat. Yang terakhir nih Pak, apa aja sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga amil zakat dalam menjalankan program sosialnya? Kayak apa aja sih rintangan gitu? Mbak Nadia dan sahabat Nano TV, tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh lembaga zakat adalah tantangan zaman. Tantangan zaman itu meliputi apa? Konteks perubahan peradaban, pergeseran pandangan mindset, itu yang penting. Tapi yang tidak bergeser adalah kemiskinan itu sendiri. Nah, tantangan terbesar adalah yang pertama, ketika sistem teknologi berkembang demikian pesat. Misalnya Mbak Nadia, saya akan membantu orang. Apa yang dilakukan oleh Mbak Nadia sekarang dengan yang misal yang sekarang Mbak Nadia mewakili Gen Z mungkin, kemudian orang tua dan mbah-mbah yang zaman dulu yang sama-sama akan menyalurkan zakatnya. Kita lihat mbah-mbah zaman dulu ya udah pergi aja ke sana kasih, kasih, nggak peduli nanti ini untuk siapa yang penting kita berzakat. Kepentingan itu sendiri. Jadi jadi begini, ini satu hal yang fenomenal begini. Ketika orang membayar zakat, dia akan kembali pada dirinya sendiri. Kalau yang dulu orang bayar zakat ya wes ikhlas kasih. Sekarang apa? Banyak pertimbangan di kita. Yang pertama, tepat nggak sasaran? Bisa dipercaya kak lembaga? Amanah apa enggak? Dicari itu di Google. Oh, Lazisnu gimana? Basnas gimana? Lazisnu gimana segala macam. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kepentingan. Ini yang menjadi sangat berat. Iya, kepentingan apa? Kepentingannya begini, misalnya nih, lembaga zakat itu jadi seolah-olah memiliki penganut tertentu. Seperti contohnya? Contoh misalnya. Kalau Mbak Nadia berzakat, pilihnya mana? Basnas, Lazisnu, rumah kita, rumah zakat, apa mana? Ada identitas tertentu Pak ya. Jadi artinya bahwa sekarang tuh tantangannya gitu. Bukan fanatisme, bukan. Tapi kecenderungan kepada kelompok tertentu. Nah, sebetulnya ini yang perlu dibahas secara yang namanya zakat sih kemana aja boleh ya, gitu loh. Nah, ini ada 3 poin itu tadi. Yang pertama, orang ya kalau zaman dulu ya ikhlas aja masukin aja, kasih ke siapa, musola, masjid atau apa. Terus yang kedua itu kita searching itu. Nah, itu untuk kepentingan siapa? Kan untuk kepentingan kita. Kalau zaman dulu mbah-mbah itu enggak, yang penting masyarakat terbantu. Kalau kita tepat sasaran apa enggak? Aku pengennya ngasih si A, aku pengennya ngasih si B dan segala macam. Ini kompleksitasnya seperti itu. Dan yang ketiga, enggak, aku milihnya karena orang tua orang ini. Ada identitas ya. Tapi itu kemudian jadi penting Pak ya, karena kan kita memeriksa apakah zakat yang kita berikan itu sampai kepada mereka yang berhak menerima. Itu tipikal Gen Z. Tipikal Gen Z? Iya dong. Dia kan akuntabilitas nggak ya, transparan nggak ya, uangku sampai apa enggak ya, kan begitu. Kan begitu. Itu kalau pikiran sekarang. Nah, sebetulnya itu salah apa enggak? Ya tidak. Karena itu tuntutan zaman yang bergerak. Hanya lembaga zakat itu yang harus bertransformasi mengikuti peradaban yang baru, peradaban kita ini. Zakatnya tetap, orang miskinnya tetap, malah jumlah orang miskin bertambah. Gitu loh. Nah, sekarang peran penting lembaga zakat apa? Dia harus mampu bertransformasi
menjadi lembaga yang kredibel, yang bisa dipercaya. Nilai-nilai universal itu yang harus ada. Transformasi nilai universal itu yang ditransformasi. Kalau nilai universalnya amanah, bisa dipercaya, transparan dan segala macam, tepat sasaran, itu nilai-nilai universal. Kemudian itu ditransformasikan menjadi bentuk-bentuk pelaporan dan segala macam. Dan itu menjadi kebutuhan dari lembaga zakat kita sekarang. Wajib ada Pak. Wajib ada. Semua. Kalau kita ingin menjadi sebuah lembaga di masa kini menjadi suatu lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan. Kan ada lembaga zakat yang menyelewengkan. Iya, ya, kan banyak sih kasusnya ya. Googling ya teman-teman. Nah itu jadi poin. Gimana? Mungkin itu aja ya teman-teman Nahnu TV. Bisa sedikit closing Pak, bagaimana pesan Bapak kiranya untuk teman-teman yang ingin berzakat? Baik, teman-teman sekalian, zakat itu adalah bagian substansial sebagai umat Muslim. Oleh karena itu, silakan Anda berzakat. Jangan berpikir zakatnya akan diterima oleh siapa. Kalau Anda ingin berzakat, zakat saja. Mau lembaga-lembaga manapun juga boleh. Silakan. Karena zakat itu yang menghitung Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Jadi itu yang harus disampaikan. Ini ya, kalau sebelum zakat udah jelek-jelekin lembaga yang ini hanya harus. Yang penting lillah Pak. Nah, lillah. Kemudian karena itu nanti yang akan menghitung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukin aja kalau boleh. Ke CPSIS boleh, ke kenceleng juga boleh, zakat harta gitu. Segala macam. Dan ingat, zakat merupakan bagian penting dalam sebuah siklus hidup manusia yang tidak hanya bergantung pada pemerintah untuk mensejahterakan warganya, tapi bergantung juga pada kita umat untuk saling membantu saudara-saudara. Saya pikir itu. Teman-teman Nahnu TV ya, kalau zakat jangan lupa lillah, oke? Lillahi ta'ala, karena kita harus bersama-sama membangun umat dan masyarakat agar mampu berdaya secara kolektif. Terima kasih, sekian podcast Sobat Ramadan, menebar kedamaian, mensyukuri keindonesiaan WNBIY bersama Lasisnu, bersama Pak Bejo. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.